Kini bersiaplah menemukan energi dan inspirasi baru di setiap hari, mulai dari saat teduh hingga saat malam tiba. Semua masalah dan tantangan yang kita alami dalam hidup kita, hadapi sebagai pahlawan yang gagah perkasa pakai kuasa Allah, dan balikkan situasi kegagalan menjadi kemenangan. Gerasa, Gerakan Kuasa Allah. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenalan firman Tuhan dan kasih Bapa. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan. Apinya tambah besar, saudaraku. Jumpa lagi dengan Pendeta Muda Jusius Budianto. Senang sekali pada pagi hari ini, sukacita selalu melimpah dalam program Gerasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah ada di penghujung di dalam apinya tambah besar. Saudaraku, sebelum kita akan lewati tema besar apinya tambah besar, saudaraku, mari kita akan simpulkan sama-sama. Tuhan mau menyalakan api baru. Nah, saudaraku, kita masih ingat ada 4 jenis api yang ada di dalam diri seseorang. Nah, saudaraku, yang pertama adalah ada orang yang terbakar dengan hebat. Nah, ini tipe yang pertama, saudaraku. Tipe yang kedua adalah ada orang yang cuman terbakar. Ada orang yang tipe ketiga adalah nyaris padam. Saudaraku, jenis yang keempat, api yang ada di dalam diri seseorang adalah sudah padam. Tuhan ingin kita menerima fresh fire. Fresh fire. Api yang baru. Nah, saudaraku, dalam Daniel 3 ayat 19 berkata, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Saudaraku, api yang sudah menyala pun masih bisa dibuat lebih panas dan lebih nyala lagi. Nah, seperti apa, saudaraku? Api yang sudah menyala pun masih bisa dibuat lebih panas dan lebih nyala apinya lagi. Matius 12 ayat 20 berkata, buluh yang patah, terkulai, tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar, nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadi hukum itu menang. Nah, saudaraku, api yang padam bisa dinyalakan kembali. Nah, luar biasa, saudara. Api yang sudah padam bisa dinyalakan kembali. Nah, ini mari kita tangkap. Kita ada di mana? 4 tipe tadi, saudaraku. Terbakar hebat, cuman terbakar, nyaris padam, atau sudah padam. Nah, pesan firman Tuhan, api yang padam bisa dinyalakan kembali. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, ada kado istimewa di hari-hari istimewa saudara, pendengar radio dimanapun. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa menangkap New LCD FM ini. Saudara menerima kado istimewa. Nah, saudaraku, Yesaya 64 ayat 1 berkata, sekiranya engkau menggoyahkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat rangas menyala-nyala, dan seperti api membuat
air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Nah saudaraku, air yang suam-suam kuku, air yang suam-suam tidak bisa mengubah sesuatu. Jadi kalau semangat kita anget, semangat kita ini cuman loyo, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun saudara adalah mantan orang pengurapan, saudara mantan penginjil, saudara mantan pelayan Tuhan, saudara adalah mantan orang kaya, saudara adalah mantan pendidikannya tinggi. Tapi kalau suam-suam kuku, semuanya jadi pudar. Api ini membuat semangat atau tidak, membuat malas atau bersemangat. Nah saudaraku, kalau sudah kehilangan semangat saudaraku, saudara hebat. Seperti tronton yang bisa membawa 30 ton beratnya. Kekuatannya cuman api. Kalau apinya padam, bawa kepalanya saja saudara, tidak usah trontonnya, tidak usah gandengannya, kepalanya saja dia tidak bisa. Jadi ternyata api ini, kalau sudah suam-suam, tidak bisa mengubah apa-apa. Kalau Roh Kudus sudah melawat dan membakar, maka api Tuhan mendatangkan percepatan. Haleluya. Nah saudara masih ingat kisah gadis yang bodoh di dalam Matius 25 ayat 8. Api dan minyak. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Artinya apa saudaraku? Tanpa minyak ekstra, api akan cepat padam. Dengan minyak ekstra, api akan tetap menyala. Jadi saudaraku, di ayat yang ke-9 berkata, jawab gadis-gadis yang bijaksana, nanti tidak cukup untuk kami, dan untuk kamu lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Yang bijaksana ini adalah gambaran, atau gadis yang bijaksana ini adalah salah satu gambaran buat saudara dan saya pendengar radio New LCD dimanapun saudara berada, orang-orang anak-anak Tuhan yang bijaksana. Karena yang bijaksana mau beli minyak, yang bijaksana mau mencari pengurapan, yang bijaksana mau merawat pengurapan, yang bijaksana terus mau mencari minyak, terus mau menjaga lawatan Tuhan, terus tiap hari kita maintenance, kita rawat, kita jaga saudaraku. Semuanya. Yang bijaksana ini bicara kita jaga tiap hari. Lewat mazmur doa pagi, lewat firman Tuhan, terus lewat doa penyembahan, lewat komunitas, kelompok sel kita. Terus kalau kurang lewat ikut som. Kalau ada sesuatu yang perlu dibersihkan, kita ikut encounter. Terus saudaraku, berusaha yang bijaksana ini ada upaya, ada usaha, ada perjuangan untuk terus mau beli minyak. Minyak ini bicara pengurapan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendapatkan minyak dan membesarkan api, butuh doa dan puasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Mazmur 92 ayat 11 berkata, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Minyak ini bicara tentang pengurapan. Orang yang bijaksana, anak Tuhan yang bijaksana,
terus mempertahankan minyak itu ada. Mempertahankan pengurapan itu. Supaya pengurapan ada, terus kita kuat di dalam doa. Nah, saudara masih ingat kisah tentang dua murid Yesus yang pergi ke Emmaus? Nah, saudara masih ingat, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan? Kita lihat dulu ya, Lukas 24 kisahnya. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak tidak jauh, 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdala dan Yohana dari Maria, ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lainnya juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, saudaraku, sekalipun kenal Yesus, meskipun kenal dengan Bapa di surga, tetapi tidak mengerti apa sebenarnya pribadi Tuhan Yesus. Sekalipun kenal Tuhan Yesus, tetapi ketika rohnya padam, hatinya jadi gelap, dan mata rohnya tertutup. Padahal kenal Tuhan Yesus. Tapi saat rohnya padam, tahu jadi orang Kristen, pakai salib besar, identitasnya Kristen, statusnya Kristen, tiap hari ke gereja, tiap minggu ibadah, pelayanan di gereja. Tapi masih terus yang tidak baik berjalan. Ibadah jalan, kegiatan rohani jalan. Berarti tandanya orang kenal Tuhan Yesus, tapi rohnya padam, hatinya jadi gelap, dan mata rohaninya tertutup. Nah, ini saudaraku, gambaran buat kisah dua orang murid Yesus yang pergi ke Emmaus. Jadi sekalipun sebagian besar tidak percaya, tetapi kabar kubur Yesus kosong dan bangkit jadi berita yang sudah menyebar, disebar, dan kemana-mana saudaraku jadi viral. Saat semuanya sedang masuk dalam kegerakan, justru malah menghindar dalam kegerakan. Saat semua ikut UC, malah sibuk bisnis. Saat mereka ingin apinya dinyalakan, malah justru memadamkan api. Nah, kita harus memiliki kepekaan roh. Hati sudah jadi dingin untuk hal-hal rohani. Padahal dulu, pelayan Tuhan dulu, worship leader dulu, singer, dulu pelayan Tuhan, dulu penerima tamu, dulu aktif di gereja, dulu terlibat di dalam setiap aktivitas gereja. Nah, ini saudaraku, mari kita miliki kepekaan roh. Supaya hati kita terus menyala-nyala, api itu tidak padam, api tetap menyala. Di Emmaus ini hanya ada air panas jasmani yang akan hangat sesaat, tetapi bukan api Tuhan yang sesungguhnya. Api Tuhan itu di Yerusalem. Roh yang kurang peka, saudaraku, contohnya banyak orang yang tidak bisa berhasil karena kurang punya kepekaan. Artinya apa, saudara? Banyak orang yang gagal karena seringkali hanya menggunakan logika, tidak menggunakan manusia rohnya.
Banyak orang gagal coba ini, coba itu. Gagal pelayanannya. Gagal usahanya, gagal rumah tangganya. Karena punya kekurangan, yaitu kepekaan roh. Mari saat ini kita minta terus sama Tuhan. Tuhan terus berikan kepekaan roh. Supaya apa? Kalau kita peka. Supaya peka bagaimana? Kalau kita ini tahu sensitif, peka terhadap keluarga kita, kita kumpul sama keluarga kita. Kalau kita mau peka dengan Tuhan, mau peka dengan suara Tuhan, kita harus kumpul dengan Tuhan. Kita harus akrab, kita harus didominasi oleh Roh Kudus. Kita harus manunggal dengan Gusti Yesus. Mari pagi ini kita minta Tuhan untuk memberikan roh yang peka. Untuk menangkap sinyal-sinyal yang ada di dalam sekitar kita. Perlu saudaraku, kalau kita dekat, kita kuat doanya, kita terus makan makanan rohani lewat firman Tuhan. Sinyal itu kita bisa menangkap, kita bisa tahu ini suara Tuhan atau suara hantu. Roh yang peka bisa merasakan ada sesuatu yang dahsyat sedang Tuhan siapkan untuk hari-hari istimewa saudara. Mari kita terus stay di Yerusalem. Tuhan melarang saudaraku, murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Karena Tuhan mau memberikan sesuatu yang spesial kepada saudara. Tuhan akan memberikan saat ini hadiah spesial kepada saudara. Tuhan akan memberikan saat ini roh yang menyala-nyala. Tuhan akan memberikan api yang menyala-nyala. Tuhan akan memberikan saat ini yang belum pernah terjadi mujizat besar. Api di Yerusalem ini bicara tentang kegerakan yang ada di gereja kita. Termasuk visi yang besar lewat KACT. Mari kita tangkap saudaraku. Mari kita minta sama Tuhan roh kepekaan. Api yang tanpa batas. Yang menembus tanpa batas. Saudara masih ingat Yakobus 3 ayat 5 berkata, lihatlah betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Biarlah api roh kita terus menyala, terus membara dan terus membakar dengan konsisten. Tiada hentinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, api Tuhan tidak terhenti, yaitu api cinta Tuhan. Api cinta Tuhan tetap menyala dan tidak padam, sekalipun terkena air, sekalipun kena arus sungai. Jadi Tuhan itu tetap cinta kepada saudara. Tuhan itu sayang kepada saudara. Meskipun kadang-kadang kita lupa atau ngelupa, atau pintar-pintar bodoh, sok ngelupa. Tapi Tuhan tetap cinta kepada saudara. Tuhan tetap sayang kepada anak-anak saudara. Tuhan tetap mengasihi keluargamu. Jadi api cinta tetap menyala dan tidak padam. Meskipun saat saudara keadaan ekonomi terburuk, rumah tanggamu sedang kacau balau, kesehatanmu sedang tidak baik, tapi tetap api cinta Tuhan tetap menyala. Mari saudaraku, berita baiknya, tidak ada kesalahan yang bisa melebihi kasih Tuhan. Jadi api kemuliaan Tuhan itu tampak seperti api. Untuk mengalami api kemuliaan Tuhan, butuh yang namanya iman dan keberanian. Untuk mengalami api kemuliaan Tuhan, butuh yang namanya iman dan keberanian. Mari saudaraku, kita bangun kembali api revival. Api kebangunan rohani akan semakin berkobar-kobar sekarang. Api revival semakin berkobar-kobar dalam hidup saudara dan hidup saya. Kita harus terus menjaga api kita. Kita harus terus menjaga api kita. Api itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan biarkan padam saudaraku.
Jangan biarkan api itu padam. Menjaga api dengan yang tidak menjaga api, hasilnya beda. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kondisi api kita menyala sama yang tidak menyala berbeda. Orang yang menjaga api sama yang tidak dijaga apinya beda. Api ini bicara spirit, api bicara semangat. Kita harus semangat. Mari semangat belajar, semangat melayani, semangat bekerja, semangat mengasihi keluarga kita, semangat dalam semua aspek hidup kita, semangat terus belajar, semangat untuk berbuat baik, semangat untuk kegerakan-kegerakan yang Tuhan berikan lewat gereja kita. Api itu harus terus dijaga supaya terus menyala. Jangan biarkan, jangan izinkan padam. Menjaga api dan tidak menjaga api sekali lagi beda. Orang itu kalau dirawat sama tidak dirawat beda. Rohaninya dijaga sama tidak dijaga beda. Rohaninya dibiarkan sama dirawat beda. Bapak Ibu, tubuh ini dirawat sama tidak dirawat beda. Kesehatan ini dirawat sama tidak dirawat beda. Pelayanan kita dirawat sama tidak dirawat beda. Bisnis kita, usaha kita, ekonomi, keuangan kita dijaga, dirawat sama tidak dirawat berbeda. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Di zaman Raja Ahaz dan Raja Hizkia ada dua contoh yang berbeda. Yang satunya menjaga, yaitu Raja Hizkia. Yang Raja Ahaz justru membiarkan api itu padam atau sengaja dipadamkan. Nah, Bapak Ibu, ini ada dua perbedaan. Orang yang menjaga sama yang tidak, orang yang merawat sama yang tidak merawat, yaitu Raja Ahaz dan Hizkia. Saudara, mari kita terus ingat-ingat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jangan padamkan rohmu. Jangan padamkan rohmu. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah apimu dengan segala kewaspadaan. Apinya padam karena tidak bisa menjaga hati. Kalau api kita padam, berarti kita ini tidak bisa menjaga hati kita. Mari Bapak Ibu, kita harus terus jaga api kita supaya tidak padam. Yang pertama, kita harus senantiasa bersukacitalah, bersukacitalah. Di mana ada sukacita, di situ api terus menyala. Tetaplah berdoa. Api rohmu ditentukan oleh api doamu, yaitu doa tentang disiplin doa, konsisten berdoa. Karena apa? Berdoa itu bukan mut-mutan, bukan niat atau tidak niat, baru baik atau tidak kondisinya. Terus kita harus konsisten berdoa, kita harus berusaha, kita harus jadwalkan terus konsisten. Kita harus menguasai, jangan dikuasai kondisi kita. Jadi tetaplah berdoa. Yang pertama apa saudaraku, supaya kita tetap bisa menjaga api, bersukacitalah, tetap berdoa, mengucap syukurlah saudaraku. Mengucap syukur artinya apa? Tetap bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bisa melihat kebaikan-kebaikan pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, keluarga besar kita. Mengucap syukur artinya bisa melihat kebaikan Tuhan dan sesama kita. Jangan anggap rendah nubuatan. Orang yang apinya menyala adalah orang yang hatinya mudah percaya. Mari pegang yang baik dan jauhkan diri dari yang jahat. Memegang yang tidak baik, maka apimu akan padam. Mari kita pegang yang baik-baik terus. Semua pegang yang baik, komunitas yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang baik, semuanya HP isinya yang baik, pikiran kita yang baik-baik, jauhkan dari semua yang jahat. Puji Tuhan, saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Supaya api bertambah besar, api perlu disebarkan. Disebarkan.
disebarkan, disebarkan, disebarkan. Nah saudaraku, sekalipun apinya awalnya kecil, tetapi kalau terus merambat dan akhirnya menyebar, maka lama-kelamaan bisa semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Meskipun awalnya kecil, tetapi kalau terus merambat, terus menyebar, maka lama-kelamaan bisa semakin besar, semakin menyala. Kita perlu membagikan visi kepada orang-orang di sekitar kita, agar visi yang membakar kita juga membakar mereka. Kalau saat ini roh saudara sudah menyala-nyala, bakar itu, sebarkan pada orang lain, sebarkan pada saudaramu, sebarkan kepada keluargamu, sebarkan kepada orang-orang dekatmu, sahabatmu, seniormu, semua sebarkan. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengimpartasikan api kepada timnya. Seperti apa yang dilakukan Daud. Jadilah api yang bisa memperanakan api. Api bisa kita besarkan atau kecilkan melalui apa, saudara? Saudara masih ingat kompor? Kompor itu bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, saudaraku, lewat potensio. Potensio itu ada regulatornya, saudaraku. Jadi api itu bisa dibesarkan atau dikecilkan. Nah, di dalam renungan ini, saudaraku, ternyata api bisa dibesarkan, api roh ini bisa dibesarkan, dan api roh bisa dikecilkan melalui perkataan. Nah, ini saudaraku penting sekali Bapak Ibu. Lukas 24 ayat 32 berkata, kata mereka kepada seorang yang lain, bukanlah hati kita berkobar-kobar kita ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan perkataan kita, kita bisa membuat api yang kecil jadi besar. Perkataan juga bisa membuat api yang besar menjadi padam. Mari kita bijaksana menggunakan perkataan kita. Sadarlah bahwa akan selalu ada orang yang berusaha memadamkan api kita melalui perkataan mereka. Terus belajar, tutup telinga terhadap perkataan yang melemahkan, serta terus fokus kepada visi yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Markus 5 ayat 36 berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan-perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Mari kita selektif. Kita seleksi terhadap apa yang kita dengar. Di zaman-zaman era modern sekarang ini, di era digitalisasi, kita harus selektif. Menseleksi hati-hati untuk mendengarkan. Apa yang kita dengarkan, kita harus hati-hati. Api yang hanya bisa terus menyala kalau kita tidak dengarkan dengan perkataan manusia. Api yang hanya bisa terus menyala kalau yang kita dengarkan bukan perkataan manusia, tetapi yang kita dengarkan adalah rema Tuhan. Artinya apa, saudara? Supaya api saudara dan saya menyala-nyala, kita mendengarkan rema Tuhan terus-menerus, bukan mendengarkan perkataan manusia di luar sana. Jadi terus kita jaga semuanya yang masuk dalam telinga kita, dalam pikiran kita, itu adalah rema dan visi yang Tuhan berikan buat kita. Kita harus menjaga, kita harus jaga hati-hati, supaya api terus menyala dan tetap menyala. Komitmen untuk terus memegang rema, itulah hidup di dalam iman. Pakai perkataan saudara dan saya untuk terus sebarkan api itu. Pastikan lidah dan perkataan kita adalah perkataan yang bisa memberi semangat yang baru. Pastikan setiap apa yang keluar
dari mulut kita adalah perkataan yang punya seni bicara yang manis, yang indah, yang membangun, yang memotivasi, yang membuat orang berapi-api. Jangan jadi orang yang malah menyebarkan keraguan, racunan, ketakutan, apalagi kebencian. Sebagai penutup, saudaraku, jadilah orang yang menyebarkan perkataan yang menguatkan, yang memotivasi, membangun, mendinginkan suasana, mendinginkan pikiran kita, membangkitkan dan mengimpartasikan khususnya api Roh Kudus. Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Dan Anda pun bisa streaming di www.elshadafm.com atau di www.elshadafm.in untuk menjangkau 1 juta jiwa diselamatkan dan mengenal Yesus. Bagaimana mereka bisa mengenal Kristus kalau bukan kita yang menceritakannya? Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856 4100 0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392 036 7100. Biarlah melalui siaran radio El Shaddai FM, berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.